Shalom sahabat-sahabat kaum muda dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya saudara sehat dalam perlindungan Tuhan dan mujizat kekudusan serta kemuliaan dari Allah Bapa di sorga pasti senantiasa menyertai saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat kaum muda melalui YouTube channel Kris Konali Purba dalam ibadah Moriah Youth GBI Moriah hari Minggu 12 Juli 2020. Pastikan posisi duduk saudara nyaman agar bisa mendengarkan khotbah ini dengan baik. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak buat waktunya. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan saat ini, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan Yesus, satu minggu boleh kami lalui. Dan kami anak-anak muda, sahabat-sahabat kaum muda saat ini akan diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebagai Gembala Gereja GBI Moriah, hamba-Mu berdoa agar siapapun setiap sahabat-sahabat kaum muda diberkati Tuhan Yesus kehidupannya, diberkati Tuhan sekolahnya, diberkati Tuhan kuliahnya, diberkati Tuhan pekerjaan karirnya, usahanya, terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Aku juga berdoa agar setiap anak-anak muda berdampak bagi keluarganya, berdampak bagi sesama, dan juga berdampak bagi bangsa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, ampuni salah pelanggaran kami, sucikan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, agar setiap berkat yang dari sorga tercurah penuh atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus, urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Yang percaya katakan, amin, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah saya hari ini adalah promosi. Ya kan, bagi sahabat-sahabat kaum muda yang sudah selesai kuliahnya, sekarang meniti karir, mencari pekerjaan, atau mungkin sudah bekerja. Ya kan, sudah bekerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sedang menanti promosi, apalagi yang sudah mungkin 5 tahun, bahkan sampai lebih dari 5 tahun tapi belum dipromosi. Nah, ada kabar baik buat saudara saat ini yang menanti promosi sekalipun dalam kondisi COVID-19. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sama-sama katakan, bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Sama-sama katakan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi sahabat kaum muda, saudara yang punya iman untuk dipromosi naik. Ya, kalau saya punya iman jadi kepala bukan jadi ekor, promosi. Nah, ada hal yang harus kita miliki sebelum kita dipromosi lebih lagi oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya sahabat kaum muda. Mazmur 75 ayat yang ke-7 dan 8. Mazmur pasal yang ke-75 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sekali lagi, Mazmur 75 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jelas ayat Alkitab ini katakan, sahabat-sahabat kaum muda, bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengangkat kita naik. Yang setuju katakan amin. Sahabat kaum muda, minimal ada 3 sikap benar yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki bila punya iman dipromosi. Sikap iman yang pertama yang harus kita miliki adalah menjaga perkataan. Sama-sama katakan, menjaga perkataan. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi sahabat kaum muda, jagalah perkataanmu. Mari jaga perkataan kita masing-masing. Amin. Jangan kutuki diri saudara. Aduh, bodoh kali lah aku. Aduh, aku dari keluarga yang miskin. Aku ini gak bisa apa-apa. Enggak. Saudara diberkati Tuhan. Mulai saat ini katakan, aku disayang Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku menjadi orang yang berhasil, aku diangkat naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, aku jadi berkat bagi sesama. Amin. Artinya perkataan kita ada kuasa. Perkataanmu ada kuasa. Itu sebabnya jaga perkataan kita. Kalau saudara punya iman, aku mau dipromosi, aku dipromosi, aku dipromosi. Jaga perkataan saudara.
Amin. Jaga perkataan saudara. Lidah si kecil tapi besar kuasanya. Karena mulut kita ada kuasa. Jadi katakan, aku terusnya tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor. Aku menjadi orang yang berhasil. Aku menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi sesama, bagi bangsa, bagi gereja. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jaga perkataan kita. Percayalah ketika saudara ucapan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang penuh berkat, itu yang akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Atas masa depanmu dan masa depanku. Jadi sahabat kaum muda, jaga perkataan kita. Kalau kita mau punya iman, ingatlah promosi datangnya dari Tuhan. Promosi datangnya dari Tuhan. Mari kita jaga perkataan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, saya harus jaga perkataan saya. Amin. Saya percaya anak-anak muda Moriah Youth dimanapun berada adalah anak-anak muda yang menjaga perkataannya. Ya kan, gak ucapan kata-kata dusta, kata-kata bohong, kata-kata ngeles. Iya kan, anak-anak muda kaum milenial di akhir zaman ini yang takut Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang kata-katanya bisa dipegang. Gak jago ngeles, tetapi apa adanya. Amin. Enggak berbunga-bunga kata-katanya, enggak kemana-mana, tapi fokus, bisa dipercaya, dan tidak suka ngeles. Ya kan, kalau ngeles itu istilahnya begini, ada aja jawabannya. Iya kan, kenapa kamu terlambat? Oh iya si ini. Padahal yang terlambat kan gara-gara dia ulah sendiri, tapi gampang nyalain orang, gitu. Nggak boleh. Saudara harus jadilah diri saudara sendiri. Amin. Sahabat kaum muda dimanapun berada, mari jaga perkataanmu. Jangan kata-kata yang sia-sia, kata-kata sembrono, kata-kata kotor, yang jahat. Jangan, apalagi kata-kata kutuk. Saya berdoa, kiranya Roh Kudus menjaga, mengurapi setiap perkataan kita masing-masing. Amin. Sama-sama katakan, saya dipromosi Tuhan. Sama-sama katakan, promosi itu datangnya dari Tuhan. Sama-sama katakan, saya pasti dipromosi Tuhan. Haleluya. Jadi, yang pertama yang harus kita miliki adalah menjaga perkataan. Yang kedua, saya mencatat di sini sikap benar yang harus dilakukan bila kita punya iman dipromosi oleh Tuhan. Yang pertama, menjaga perkataan. Yang kedua, menjaga pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Begini sahabat kaum muda, kita boleh berteman dengan siapapun. Kita boleh berteman dengan semua agama apapun. Kita boleh berteman dengan semua suku apapun. Tapi kita harus pilih-pilih kepada siapa kita curhat, kepada siapa kita percaya, dan kepada siapa kita minta nasihat. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena pergaulanmu itu akan menentukan karakter saudara. Mohon maaf, kalau sahabat kaum muda suka berteman dengan orang penipu, lama-lama saudara juga tukang tipu, saudara. Kalau sahabat kaum muda tadinya hidupnya benar, ya kan, jaga baik dirinya, karena berteman sama punya kumpulan komunitas yang hobinya, mohon maaf ini, free sex, lama-lama saudara juga terjun ke dalam itu. Saudara punya komunitas tuh main judi, lama-lama main judi kerjaannya. Komunitas yang main futsal pasti sering main futsal. Iya kan? Kalau komunitas yang main layang-layang pasti main layang-layang. Karena apa? Karena pergaulan itu mempengaruhi karakter. Itu sebabnya Alkitab kita canggih, sahabat kaum muda. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya kan? Kebiasaan saudara baik, hormat sama orang tua, gara-gara salah bergaul, saudara jadi melawan orang tua. Kan rusak jadinya. Iya kan? Selama sahabat kaum muda sering bergaul dengan firman Tuhan, hidupmu pasti jadi berkat. Imanmu tidak akan goyah. Kau akan cari pacar yang seiman. Setelah cari pacar yang seiman, tidak akan melakukan hubungan seks sebelum diberkati oleh Tuhan. Saudara jaga kesucian masing-masing. Yang sedang kuliah gak akan nyontek. Dan juga tidak akan memberikan contekan. Haleluya. Iya kan? Menjaga pergaulan. Sahabat kaum muda, aku berdoa Roh Kudus memampukan setiap saudara dimanapun berada untuk boleh menjaga pergaulannya masing-masing. Iya kan? Iya kan? Kita nggak boleh anti sama orang. Mungkin saudara tatonya banyak banget. Padahal sampai zaman sekarang banyak hamba-hamba Tuhan juga bertato. Iya kan? Karena kasih karunia Tuhan. Dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terjangkau. Nah, dengar baik saudara kasih Tuhan. Makanya jangan lihat dari casingnya. Tapi lihat dari buah hidupnya. Makanya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara perhatikanlah. Kalau
pergaulanmu, komunitasmu itu nggak menambah value iman saudara, nggak menambah nilai hidup saudara, ngapain? Iya kan, carilah komunitas yang bisa membangun iman saudara dan juga mempunyai karakter Kristus. Sehingga saudara dan saya kemanapun melangkah jadi berkat. Haleluya. Jadi sahabat kaum muda, mari jaga pergaulan kita. Amin. Bila saudara mau dipromosi, mari jaga pergaulan. Bertemanlah dengan orang yang sukses. Sedikit cepat atau lama saudara akan bisa mengikuti, oh iya ya, hidup orang sukses. Tapi sukses yang benar ya, sukses dalam Tuhan ya. Bukan sukses karena menjilat, sukses karena dipromosi karena menjilat, dipromosi karena menjatuhkan orang, dipromosikan karena sikut sana sikut sini. Oh, itu bukan, itu cara dunia saudara. Tapi cara Tuhan terkesan lambat, tapi pasti engkau dipromosi. Saya ulangi, mungkin terkesan lambat waktunya Tuhan, tapi percayalah engkau pasti dipromosi oleh Tuhan selama saudara dan saya menjaga pergaulan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ada 3 minimal sikap benar yang harus kita miliki bila punya iman untuk dipromosi. Yang pertama, menjaga perkataan. Yang kedua, menjaga pergaulan. Dan yang ketiga, menjaga iman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sahabat kaum muda dimanapun berada, mari jaga iman saudara dengan sering-seringlah mendengar firman Kristus, dengan sering-seringlah baca firman Kristus, dengan sering-seringlah mendengar lagu-lagu rohani Kristen. Yang setuju katakan amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Jadi tujuan saudara dan saya hidup adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Ayo baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus agar setiap kita bisa mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Jadi sahabat kaum muda dimanapun berada, mari jaga iman. Menjaga iman dengan firman Kristus. Setelah diurapi, ya kan, kepala kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, ini hati kita diurapi dengan minyak urapan, kita baca firman Tuhan. Saya percaya ketika kita jaga iman kita dengan firman Kristus, apapun godaan, apapun tantangan, apapun pergumulan dalam hidup ini, kita tetap fokus melangkah dengan iman ke depan bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sahabat kaum muda, di khotbah yang singkat ini minimal ada 3 sikap benar yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan setiap hari bila kita punya iman dipromosi oleh Tuhan. Yang pertama, mari menjaga perkataan. Yang kedua, menjaga pergaulan. Yang ketiga, menjaga iman. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami anak-anak muda untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami boleh berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Aku berdoa bagi setiap anak-anak muda dimanapun berada. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati masa depan mereka, Tuhan berkati orang tua, keluarga, saudara, siapapun yang mendukung hidup mereka. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan orang-orang sekitarnya dengan ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, sahabat-sahabat kaum muda dimanapun berada. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.